Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Yang kami muliakan segenap jamaah Majlis Taklim Sabilul Jannah, semoga Allah pun memberikan kemuliaan kepada ibu-ibu sekalian dan keluarga. Allah berikan barakah pada hidup, berkah pada rezeki, berkah pada umur dan ilmu. Dan Allah angkat derajat kita dalam kedudukan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi seorang mukmin sungguh sangat nikmat. Menjadi seorang mukmin adalah sebuah kebaikan. Seluruh amaliyah yang dilakukan adalah kebaikan. Amaliyah yang dilakukan dengan ketentuan dari Allah dan Rasulullah, diiringi dengan keikhlasan, diiringi dengan mencari ridhonya, itulah yang insya Allah akan membawa kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan seorang mukmin di antaranya adalah menjalani kehidupan penuh dengan kesyukuran dan kesabaran. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhaka al-ahadi illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabara, fakana khairan lah." Yang artinya kurang lebih, sungguh luar biasa perkara seorang mukmin. Sesungguhnya perkaranya seluruhnya baik, dan yang demikian itu tidak dimiliki oleh seorang pun melainkan seorang yang beriman. Jika ia mendapatkan kebaikan, maka ia bersyukur, inilah yang lebih baik baginya. Dan jika ia mendapatkan keburukan, maka ia bersabar, inilah yang lebih baik baginya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah, setiap kita mempunyai masalah, kadang naik turun, susah, bahagia, kesulitan, kemudahan, semuanya silih berganti mendatangi kita. Namun sebagai seorang mukmin itu jalani dengan syukur bila itu kenikmatan. Jalani dengan sabar bila itu kesulitan. Inilah yang akan menjadi tema kita, yaitu keutamaan sikap sabar dan syukur. Sabar dari kata sad, ba dan ra, sabara, yang artinya menahan. Artinya menahan dirinya menghadapi sesuatu yang dia tidak sukai atau tidak menyenangkan dengan perasaan ridha, ikhtiar, dan penyerahan diri. Dalam makna yang lebih luas, sabar ini paling tidak mencakup pada 3 hal. Sabar menjalankan perintah Allah atau sabar di dalam ketaatan. Kedua, sabar di dalam menjauhi larangan Allah dan Rasulnya atau sabar meninggalkan kemaksiatan. Berikutnya yang ketiga, sabar di dalam menghadapi segala kesulitan atau rintangan hidup. Ini juga dibutuhkan kesabaran dan perlu dikuatkan. Sebaliknya, asyukur atau syukur dari kata syakara yang artinya mengakui
nikmat dan menunjukkan nikmat tersebut. Lawan daripada syukur adalah kufur, yang artinya menyembunyikan dan tidak mengakui nikmat atau menutup-nutupi nikmat. Maka ketika kita menjalani kehidupan ini dengan syukur dan sabar, inilah yang disebut dalam hadis riwayat Imam Muslim pada pembukaan tadi, ini adalah sebuah kebaikan. Karena apa? Hidup itu dijalani dengan penuh kesyukuran dan kesabaran. Ibu-ibu Majelis Taklim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan saat ini COVID-19 mendera kita. Pandemi ini kita tidak tahu sampai kapan. Sikap apa yang perlu kita lakukan? Sabar. Kuatkan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kami ini akan kembali kepada Allah. Mempunyai makna, hakikatnya hidup ini adalah ujian. Itulah orang yang sabar. Kemudian ketika menjalani ujian itu dia ridha, dia ikhlas, dia jalani. Dia tetap bangkit, semangat menjalani segala ujian yang dijalaninya. Karena apa yang dijalani itu adalah merupakan ibadah, berbuah pahala. Karena yang diharapkan adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan kita bersyukur menjadikan kita menjadi orang yang benar-benar mengakui sang pemberi nikmat, yaitu Allah sebagai Rabbul Alamin, sebagai Tuhan semesta alam. Sehingga tidak muncul kesombongan, kecongkakan. Dan kemudian kita yang kedua, ketika kita sudah mengakui itu nikmatnya datangnya dari Allah, kita akhirnya tidak sombong. Muncul sebuah sikap bagaimana kita menjalani kenikmatan itu dan menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan petunjuk dan tuntunan pemberi nikmat, yaitu mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengikuti petunjuk orang yang dicintainya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu Majelis Taklim Sabilul Jannah yang dimuliakan Allah, sikap yang dituntut atau diajarkan oleh Al-Quran di dalam sabar adalah bukan sikap pasrah, menyerah, menghinakan diri, tidak. Tetapi harus punya azimah, cita-cita, komitmen untuk menjadi lebih baik. Sabar juga bukan sikap kemudian menyerah begitu saja kepada musuh yang menunjukkan kelemahan. Tidak. Tetapi sabar menunjukkan keteguhan, kekuatan untuk berjuang menjalani kehidupan. Itu bisa disebut sebagai konsep jihad di dalam menjalani ujian kehidupan. Ketika kita melihat ayat Al-Quran memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. 3 konsep ini harus kita gunakan. Kita orang-orang yang beriman dipanggil hai orang-orang yang beriman. Bersabarlah, isbiru mempunyai makna sabar menghadapi kesulitan, ancaman, kerumitan yang ada di depannya. Wasabiru, kemudian kita menguatkan kesabaran itu yaitu dengan mencari solusi dari masalah yang kita hadapi agar kita lewat dari kesulitan yang dihadapinya. Kemudian warabitu, yaitu kita tetap waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang tidak kita duga. Ini yang terkadang melelahkan dan melemahkan seseorang. Ketika dia sudah merdeka, sudah menang, mendapatkan kebahagiaan, dia lengah, tidak menggunakan konsep waspada. Seorang mukmin hendaknya sabar, isbiru, wasabiru, cari solusi terhadap masalah yang dihadapinya, warabitu, waspada, untuk menjalani kemungkinan-kemungkinan yang tidak pernah kita duga. Dengan kesabaran yang kita hadapi, insya Allah kita akan dicatat sebagai al-mukhbitin, yaitu orang-orang yang taat, tunduk, patuh kepada Allah. Dicatat sebagai al-muhsinin, orang-orang yang melakukan kebaikan. Sebagai ulul albab, orang yang menggunakan akalnya, akal yang cerdas.
Dan insya Allah kita bersama disebut sebagai al-muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa. Maka daripada itu hadirin, ibu-ibu Majlis Taklim Sabilul Jannah, kesulitan setiap kita merasakan, tetapi harus ada syukur. Ucapkanlah dalam keseharian kita, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Insya Allah kita selalu akan mendatangkan dan menarik energi positif untuk mendapatkan tambahan rezeki, untuk mendapatkan ketenangan lahir dan batin. Bahkan kita akan hidup menjadi orang yang maslahat, bermartabat atau bermanfaat untuk makhluk Allah yang lain. Jangan kita habiskan energi kita untuk berkeluh kesah. Jangan habiskan energi kita untuk menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tetapi mari kita selalu gunakan energi ini untuk memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah menguatkan diri menjadi orang yang bersabar, menguatkan diri menjadi orang yang selalu bersyukur. Dan ini adalah sebuah upaya yang harus dijalani oleh kita bersama. Mudah-mudahan kajian ini bisa memberikan motivasi kepada kita, dan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keadaan yang lebih baik karena kesyukuran kita dan kesabaran yang kita jalani. Dan mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pandemi ini cepat berlalu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, curahkan kasih sayang-Mu kepada kami, orang tua kami, guru-guru kami, kaum muslimin muslimat, khususnya kepada Jamaah Majlis Taklim Sabilul Jannah dan keluarganya. Ya Allah, kasih sayang, rahmat, ampunan, dan teruntuk untuk mereka yang telah mendahului kami. Berikan kesehatan kepada yang sakit, berikan kesembuhan kepada mereka, berikan kelapangan kepada yang sempit, dan berikan kepada kami rezeki yang berkah, halal, serta bertambah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah kami ya Allah dari segala macam bencana, dari segala macam penyakit, virus, bahkan dari hal yang tidak kami inginkan. Ya Allah, jauhkan kami dari godaan syaitan yang terkutuk, baik dari bangsa jin ataupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkat derajat kami, guru-guru kami, kaum muslimin muslimat, berikan pertolongan kepada mereka yang menolong urusan-urusan kami, dan berikan kepada kami kebaikan di dunia dan akhirat. Jadikan kami termasuk hamba-Mu yang mampu bersabar terhadap kesulitan yang menimpa kami, dan kami tetap termasuk menjadi hamba-Mu yang bersyukur terhadap nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami, dan tambahkan kepada kami ya Allah nikmat, dan jangan Engkau putus nikmat-Mu kepada kami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.